Tapi ini kan masih kosong ya rincian jurnalnya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan tambah rincian dulu. Klik dari tambah rincian, kemudian cari register yang akan diusulkan penjualan. Kita ambil satu contoh tadi di sini. Nah, mungkin ini ada kita contoh meja yang agak lama mungkin ini ya, mesin absensi fingerprint. Maka bisa dicari di sini berdasarkan nomor register. Nah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena lokasinya tidak sama. Nah, ini harus diperhatikan lokasinya. Lokasi mesin absensi fingerprint ini ada di kantor Kelurahan Sukomanunggal. Sedangkan jurnalnya yang dibuat adalah di kantor Kelurahan Simomulyo. Maka dari itu, Bapak Ibu hanya bisa memasukkan register yang berada di kantor Kelurahan Simomulyo. Kita sekarang filter yang berada di Simomulyo apa saja. Nah, yang berada di kantor Simomulyo ini lemari besi mesin absensi fingerprint yang tahun 2009. Registernya seperti ini. Bapak Ibu masukkan di register, maka nanti akan muncul. Nah, ini bisa dimasukkan untuk dimasukkan sebagai rincian. Nah, ini nanti klik centang saja, tapi nanti akan ada pertanyaan yang harus diisi. Tanda bintang ini harus diisi. Contoh ini file gambar terkini barang. Jadi file gambarnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu isi. Terus keterangan yang ingin ditambahkan atau informasi yang harus disampaikan itu apa. Terus klik simpan. Nah, gambar yang Bapak Ibu upload ini akan berhubungan dengan gambar yang ada di SIPGAD, Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Aset Daerah, atau nanti di penjualan nanti akan muncul. Jadi tidak perlu ngupload lagi di SIPGAD. Kalau sudah dilakukan upload gambarnya di sini. Klik simpan. Setelah selesai, ini kalau saya klik close. Nanti Bapak Ibu ketika ada di reklasifikasi nanti, list reklasifikasi nanti akan muncul sebagai salah satu list yang ada di yang akan diusulkan gitu. Contoh ini ya, ini rincian jurnal yang sudah jadi mestinya. Nah, ini sudah terjadi satu printer warna, nanti akan muncul seperti ini. Setelah diklik simpan, terus kemudian dilakukan kirim. Atau di sini tuh nanti ada setelah tambah rincian nanti ada klik kirim gitu. Oke, saya coba satu ya. Oke, tambah rincian. Centang. Fotonya bebas dulu karena bukan saya ya. Simpan. Oke, ini harus diisi. Nah, maka nanti akan muncul permohonan verifikasi. Klik permohonan verifikasi, nanti akan masuk ke pejabat. Akan masuk seperti akan masuk seperti ini tadi statusnya. Menunggu verifikasi pejabat penatausahaan, kemudian pejabat penatausahaan melakukan verifikasi. Oke, kita sekarang sudah masuk di akun verifikator atau pejabat penatausahaan barang. Di menu reklasifikasi penjualan sudah muncul jurnal yang harus diverifikasi. Nah, ini bisa diklik rincian, kemudian diklik verifikasi. Nah, kemudian setelah verifikasi penjualan dari pejabat penatausahaan, maka nanti terakhir statusnya akan berubah. Kembali lagi ke akun pengurus barang,
maka nanti permohonan verifikasi sudah diterima penjabat dan statusnya adalah menunggu verifikasi penyelia BPKAD atau hubungi penyelia Anda. Nah, ini harus dihubungi penyelia untuk melakukan verifikasi. Verifikasi di penyelia, nanti penyelia juga akan menerima permohonan verifikasi. Ini jurnal nomor 69 dari yang sudah dibuat tadi. Setelah diverifikasi, maka aset tersebut sudah berpindah ke 154. Maka sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap aset tersebut apakah masih di 154 atau di 132. Ini salah yang request tadi yang 9. Nah, ini sudah ada keterangannya, kode barang semula menjadinya 132 menjadi 154 untuk register ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan mengecek di Sawal Intra. Nah, di Sawal Intra akan kita cek di info barang ya nantinya, sebentar. Akan proses, kita cari di saldo awal intra table. Nah, nanti di sini sebenarnya di sini sudah terlihat ya. Di sini register tersebut yang dicari tadi, peralatannya sudah masuk, klasifikasinya sudah masuk di 154 atau peralatan dan mesin rusak berat. Ya, kira-kira begitu. Nanti masuk info juga di sini juga akan masuk sebagai rusak berat. Nah, ini sudah masuk di aset rusak atau rusak berat. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari yang bisa kita lakukan. Jadi step-step tadi bisa dilewati, satu transaksi juga, satu jurnal juga tidak harus satu barang, bisa banyak barang juga. Ini bisa contoh dari, kalau bisa dilihat dari jurnalnya DKPP, ini ada satu dalam satu jurnal, yang penting lokasinya sama saja. Nah, ini juga banyak, nah, lokasinya sama saja juga nggak apa-apa. Ini itu saja untuk tutorial reklas di Simbada. Setelah ini aset sudah masuk 154 dan bisa dilakukan penarikan data